Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang hadis yang ke-19 yang dipaparkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami'. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas kalian 3 hal. Yang pertama, durhaka kepada ibu. Yang kedua, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Yang ketiga, malas memberi, suka meminta. Alhamdulillah, 3 hal ini sudah kita kaji pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya atau redaksi kelanjutan dari hadis yang kemarin. Wa kariha lakum qila wa qala wa kathratas su'ali wa idha'atal mal. Dan Allah membenci 3 perbuatan. Kalau kemarin Allah mengharamkan 3 hal. Sekarang kita akan membahas 3 hal yang dibenci oleh Allah. Yang pertama, qila wa qala. Yang kedua, kasratas su'al, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya. Wa idha'atal mal, yang ketiga, menyia-nyiakan harta. Hal yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah qila wa qala. Apa itu qila wa qala? Kalau diterjemahkan bebas, kira-kira katanya dan katanya. Apa katanya dan katanya? Jerene jerene, konon. Apa maksudnya? Ada beberapa penafsiran yang dipaparkan oleh para ulama kita. Misalnya Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, apa maksud dari qila wa qala? Wal khawdu fi akhbarin nas, ngobrolin tentang orang lain. Wa hikayatu ma la ya'ni min ahwalihim wa tasarrufatihim, cerita tentang perilaku orang, tentang perbuatan orang lain yang tidak ada manfaatnya. Jadi kira-kira qila wa qala itu adalah ngobrol yang tidak ada gunanya. Apalagi ngomongin orang lain. Atau mungkin bahasa kita ngobrol ngalor ngidul. Ada sebagian orang merasa bangga. Saya itu kalau lagi ngobrol
dengan orang banyak, saya mendominasi. Saya mendominasi obrolan itu. Dia merasa bangga dengan seperti itu. Tergantung ngobrolnya apa. Ya. Jadi jangan dipikir ketika kita pinter ngomong, pinter ngobrol, itu lantas kemudian membuat kita menjadi istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu haditsan law 'addahu al-'addu la ahsahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menyampaikan sesuatu, ngobrol, bisa dihitung jumlah kata-katanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau dihitung itu bisa terhitung. Nek kula kalian jenengan pripun? Saged napa mboten? Bisa atau tidak? Obrolan kita dihitung kata-katanya. Kenapa enggak bisa? Saking orang genah, saking tidak jelasnya obrolan kita. Dan sering sekali obrolan tersebut menyerempet yang haram-haram. Makanya tandanya orang beriman dengan Allah dan hari akhir, dalam hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini hadis sering kita dengarkan dan sering disampaikan oleh para ustadz, para mubaligh, para kiai. Akan tetapi sejauh mana kita praktekkan hadis ini? Sering saya sampaikan, orang yang beriman, orang yang bijak adalah orang yang mikir dulu baru ngomong. Dan orang yang tidak beriman adalah orang yang ngomong dulu baru mikir. Itu salah satu perbedaan orang yang beriman dan yang tidak beriman. Orang yang beriman mau ngomong itu dipertimbangkan betul-betul. Apakah ini baik? Baik itu adalah wajib, sunnah, ada manfaatnya. Makanya kata Imam Nawawi rahimahullah, ketika beliau menjabarkan hadis yang tadi kita dengarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kata beliau, seandainya kita belum yakin, belum yakin benar apa yang akan kita ucapkan ini baik atau tidak, halal atau haram, alias masih samar, masih belum jelas, maka hendaklah jangan dibicarakan. Itu yang menyebabkan kenapa kata-kata Nabi SAW bisa apa tadi? Dihitung. Karena mau ngomong sesuatu oleh Rasul SAW dipertimbangkan matang-matang. Orang gak asal keluar dari mulut kita. Jangan dipikir kalau kita pintar ngomong, lancar ngobrol, itu lantas kemudian jadi manusia istimewa. Tidak. Justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna abghadakum ilayya, manusia yang paling aku benci, wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling jauh dariku pada hari kiamat. Tentunya kita kan pengen deket-deket sama siapa? Rasul SAW. Ini ada manusia yang nanti pada hari kiamat paling jauh dari Nabi SAW. Siapa mereka? As-sarsaruna, wong sing kakean omong.
Terlalu banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Hadis riwayat Tirmidzi dinyatakan sahih oleh sebagian ulama. Ustaz, jenengan sekarang banyak ngomong, Ustaz. Banyak ngomong gak ini? Aduh, menang bayar. Kalau kita perhatikan baik-baik tadi, yang tidak boleh itu kan banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Contohnya apa? Ya ngobrol nang pos kamling, kecuali kalau ada manfaatnya ya, menghilangkan ngantuk ya, sambil jaga. Tapi dipilihlah obrolan yang kira-kira tidak nyerempet hal-hal yang dosa. Dan biasanya kalau sudah ngobrol, itu yang dicari adalah kekurangannya orang lain. Hampir bisa dipastikan. Seakan-akan sudah tidak punya aib sendiri yang perlu untuk diobrolkan. Kalau suami istri yang diobrolkan kekurangannya pasangannya. Ya. Nek santri sing diobrolaken ustate. Ustate kayak kaya. Bagi ini aibnya. Oh, masya Allah, santrinya dua aib apa ora gue? Subhanallah. Kenapa Allah ciptakan kita punya mata dua? Kita punya telinga dua, punya mulut satu. Kenapa bukan dibalik, mulutnya dua, telinganya satu? Kenapa? Kata seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, yang berjuluk Abu Darda radhiyallahu anhu, supaya manusia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ada sebagian manusia sekarang seakan-akan mulutnya dua atau lebih dari dua, telinganya satu atau cuma setengah. Gak mau dengerin dari orang lain, sukanya ngomong dan merasa bangga. Padahal salah satu yang menyebabkan orang banyak terjerumus ke neraka apa? Lisan. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi adman lahul jannah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara umatku yang berani berjanji untuk menjaga dua anggota tubuhnya, satu di atas, satu di bawah, maka aku akan jamin dia masuk surga. Yang di atas nopo? Lisan. Yang di bawah? Kemaluan. Kalau ada di antara kalian berjanji akan menjaga dua anggota tubuh ini, aku jamin masuk surga. Betapa banyak orang masuk neraka karena lisan. Makanya wajar kalau dikatakan lidah yang tidak bertulang. Karena memang olahraga mulut itu gampang banget. Gak butuh keringetan. Coba saya tanya, seandainya mulut ini adalah tangan kita, kemudian kita hitung berapa kali mulut ini berolahraga, kemudian kita gantikan posisi mulut itu dengan tangan, apa yang terjadi? Orang kuat ya. Akan tetapi ternyata pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sangat berat. Kadang-kadang kita tuh gak sadar bahwa satu kata yang tidak kita pikirkan akibatnya bisa menyebabkan seseorang
masuk dijebloskan ke dalam neraka, ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, gara-gara satu kata yang tidak dia pikirkan akibatnya, orang bisa dijebloskan ke dalam neraka yang dalamnya sejauh jarak antara timur sampai barat. Cuma gara-gara satu kata. Ustaz mulai ngesuk ngarep meneng bae. Pak saking pundi Pak meneng bae. Ibune masak apa? Meneng bae. Anu praktek pengajian wingi nang jensut. Apa seperti itu? Sekali lagi obrolan yang tidak bermanfaat. Ngobrol sama istri bermanfaat apa mboten? Sangat bermanfaat, kecuali yang tidak bermanfaat. Apa Ustaz ngobrol sama istri yang bermanfaat? Ngobrol masalah urusan rumah tangga, masalah pendidikan anak. Ustaz kalau nostalgia dulu ketika masih muda, enggak apa-apa. Kalau untuk tujuannya mengharmoniskan kembali hubungan. Dia rasanya kok biyen kok ayu banget. Biyen. Dulu. Sekarang Masya Allah nggak kalah deh. Rasulullah SAW dulu ngobrol sama istri-istrinya. Sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, fa idza qada salatahu nadhara. Seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai tahajud, maka beliau akan melihat. Fa in kuntu yaqdha tahaddatha ma'i. Kalau aku sudah bangun, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau akan mengajak aku ngobrol. Wa in kuntu naimatan ittaja. Seandainya saat itu aku belum bangun, maka beliau pun istirahat sebentar untuk menunggu datangnya waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari. Ngobrol. Jadi obrolan itu salah satu cara untuk mencairkan suasana antara suami dengan istri. Subhanallah Ustaz. Itu kan waktunya zikir Ustaz. Itu kan waktunya berdoa. Sepertiga malam terakhir. Sebagian dari kita itu mikirin pahala. Itu baca Quran, zikir, sholat, baca buku yang bermanfaat. Itu betul pahala. Tapi pahala bukan hanya di situ. Kita ngobrol dengan istri kita untuk mencairkan suasana, untuk membuat suasana keluarga menjadi harmonis, itu berpahala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngobrolnya, kalau memang tidak bisa malam-malam menjelang subuh, sebelum tidur Nabi SAW ngobrol. Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau sedang nginep di tempat bibinya yang bernama Maimunah, salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Bittu 'inda khalati Maimunah." Pada suatu malam aku nginep di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan. Maka aku perhatikan ternyata Rasulullah SAW ngobrol dengan istrinya untuk beberapa waktu, summa raqad. Kemudian setelah itu baru beliau tidur. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini kita juga ambil pelajaran. Ternyata Nabi SAW gak cuma ngobrol sama Mahmud, Mamah muda. Jadi jangan dipikir Rasulullah, saya pengen poligami kayak Rasul. Jangan cuma poligaminya tok. Dilihat bagaimana Rasulullah SAW bersikap, bermuamalah, berinteraksi dengan istri-istrinya.
Gak beda-bedain Rasulullah SAW. Ada saatnya ngobrol dengan istrinya Aisyah, ada saatnya ngobrol dengan Maimunah, ada saatnya ngobrol dengan Ummu Salamah, ada saatnya ngobrol dengan istri-istri yang lainnya. Bahkan diceritakan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW setiap hari mengunjungi seluruh istrinya. Setiap hari. Nah, yang poligami setiap hari apa? Setiap Alhamdulillah Ustaz, terakhir Badawingi Idul Fitri yang tahun kemarin. Subhanallah. Ini calon-calon orang yang nanti pada hari kiamat bakalan datang menghadap kepada Allah dalam keadaan miring. Wasyiquhu ma'il, dalam keadaan datang dalam keadaan miring. Karena apa miringnya? Karena tidak adil. Ya. Kembali kepada hal yang pertama tadi, tafsir dari qila wa qala adalah ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Maka mulai sekarang kalau mau ngobrol dipikirkan ada manfaatnya atau tidak. Kalau seandainya ada manfaatnya silakan. Contoh yang ada manfaatnya tadi sudah kita sampaikan, obrolan antara suami dengan istri. Contoh obrolan yang bermanfaat, obrolan untuk mengawali sebuah dakwah. Kita ini ketemu sama orang, kita ingin menyampaikan sesuatu kepada dia, kita ingin kritik dia, kita ingin tegur dia karena dia melakukan kesalahan. Kira-kira bagusnya langsung kira oleh salah seperti itu, atau kita apa namanya dulu? Muqaddimah dulu. Apa kita PDKT dulu? Ya, ngobrol dulu. Ya. Sehingga dia merasa nyaman dengan kita. Ketika dia merasa nyaman dengan kita, perlahan-lahan kita masuk kepada apa yang ingin kita sampaikan. Etika. Ya. Ini tidak masalah. Ini obrolan yang ada manfaatnya atau tidak? Ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya, contohnya apa Ustaz? Tadi sudah kita bawakan, ngobrolin aibnya orang lain, ya. Kepo. Bu anu ya, gelangnya anyar. Subhanallah. Apa urusanmu? Nanti di kuburan ditanya Pak, kenapa gulangnya si fulanah baru? Apa ditanya sama malaikat mungkar dan nakir? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Sudah kayak gitu kemudian ngobrolin, oh gelangnya anyar ya, kayaknya nyupang kayak. Bayangkan. Ini gara-gara kepo tadi. Apa urusannya gitu loh. Oh buktinya kemarin saya ngelihat di sana bakar-bakar menyan. Itu berarti dia sedang nyupang. Ya. Ternyata setelah dicek dan recheck, bakar sampah. Ya, bakar sampah katanya bakar menyan. Hati-hati jamaah yang kami hormati. Dan lebih baik kita itu memikirkan aib diri kita. Itu akan lebih bermanfaat untuk mempersiapkan bekal kita di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Terlampau banyak aib yang kita miliki dibandingkan aib yang dimiliki oleh orang lain. Makanya kalau pengajian seperti ini, ya, pengajian seperti ini, ketika dengar pengajian seperti ini, jangan langsung kemudian mengasosiasikan, oh iya kayak tanggaku kayak si kae. Ini orang kalau ngaji seperti itu tidak akan pernah memperbaiki diri. Seharusnya langsung iya ya, apa saya seperti itu? Contoh misalnya, dengar hadis yang dibawakan oleh Ustadz bahwa yang pertama kali masuk neraka ada 3 orang.
Salah satunya adalah orang yang rajin infak akan tetapi niatnya tidak ikhlas. Ketika ada orang datang infak, ya, berikan infak ke sebuah yayasan yatim piatu, panti asuhan atau untuk masjid, ya. Kemudian kita lihat calon penghuni neraka nomor 1. Subhanallah. Dengar hadis itu praktekkan kepada diri sendiri. Sebelum kita mempraktekkan kepada orang lain. Dengar hadis seperti ini, ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Coba dalam 1 hari ini kita sudah berapa kali ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Duduk sama saudara kita, duduk sama teman kita di kantor. Apalagi kalau saya ditemani kacang, ya entah kacang asin, entah kacang godok, itu Masya Allah gak akan rampung kalau kacangnya belum habis. Habis pun kemudian beli lagi, ya. Jamaah, ini masalah nasib kita di akhirat, antara surga dan neraka. Ini makna qila wa qala yang pertama. Banyak ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, sebagaimana yang dituturkan atau disimpulkan dari keterangan para ulama, qila wa qala itu bisa berarti suka menukil berita yang tidak jelas kebenarannya. Apa? Suka menukil berita yang tidak jelas kebenarannya. Kalau yang tidak jelas kebenarannya saja nggak boleh dinukil, apalagi berita yang jelas-jelas tidak benar alias hoax. Yang belum jelas saja tidak boleh kita nukil. Kenapa Ustaz? Pasti kita akan terjerumus kepada bohong. Kata Nabi SAW, sabda Rasul SAW dalam hadis riwayat Muslim, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup untuk membuktikan kedustaan seseorang. Saya ulangi. Cukup untuk membuktikan kedustaan seseorang manakala dia menyampaikan setiap yang dia dengar. Kalau ada orang setiap dengar sesuatu disampaikan, cukup itu bukti bahwa dia pendusta. Kalau di zaman kita ini share. Dapat berita di grup langsung share. Sehingga kalau orang yang punya 5 grup itu kadang-kadang dalam 5 grup itu dapat berita yang sama. Siapa yang mengecek kebenaran berita tersebut? Di zaman kita ini lebih berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalau zaman dahulu paling-paling berita itu kan disebar lewat kertas. Dan kertas itu ada apanya? Ada umurnya. Ada umurnya, akan habis, akan lapuk. Sekarang kalau kita sudah menyebar berita, nge-share berita, bisa dicabut? Sekarang kita sebar berita di Indonesia, 2 menit kemudian, bahkan beberapa detik kemudian sudah sampai ke ujung Afrika, ujung Amerika. Apakah kita tidak pernah berpikir seandainya itu ternyata dusta? Berapa dosa yang akan kita pikul nanti pada hari kiamat? Makanya orang yang terbiasa menukil berita, kemungkinan dustanya sangat besar. Makanya Nabi SAW katakan, kafa, cukup untuk membuktikan kedustaan seseorang.
Manakala dia dengar sesuatu, langsung disampaikan. Dengar sesuatu, langsung disampaikan. Dia pikir saya adalah warga yang paling update. Dari satu RT yang paling update info adalah saya. Update apa? Update berita yang belum jelas. Apa dari penafsiran qila wa qala yang pertama? Ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, suka menikul berita yang belum jelas kebenarannya, sebab akan menyebabkan seorang dusta. Yang kedua, ketika kita terbiasa menukil berita yang tidak jelas kebenarannya, akan menimbulkan permusuhan. Akan menimbulkan permusuhan. Betapa banyak kericuhan, permusuhan, kecurigaan. Itu muncul karena kita atau sebagian dari kita gampang-gampang menukil berita yang belum jelas kebenarannya. Masih hangat di dalam ingatan kita. Beberapa mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, gencar sekali tersebar sebuah postingan waspada terhadap 70 ustadz yang membawa pemikiran anu. Dan ini sudah sampai ke MUI pusat. Ya. Ternyata hoax. Dan anehnya orang percaya. Dan ternyata ketika diklarifikasi, dikirimi surat resmi ke MUI, mereka pun menyampaikan itu nggak ada dari kami. Bahkan sampai MUI pusat merasa perlu untuk nulis surat resmi. Yang inti dari surat tersebut adalah bahwa Dewan Pimpinan MUI tidak pernah menerbitkan surat atau mengeluarkan pendapat berisi himbauan atau rekomendasi dengan isi sebagaimana yang tersebar di dunia maya tersebut. Resmi. Sampai sekarang masih digunakan untuk memukul pihak-pihak yang tidak sependapat. Berapa permusuhan yang ditimbulkan? Belum lagi fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Alhamdulillah bisa dilacak surat tersebut dari MUI. Bahkan nomor suratnya pun ada. Nomor C870/MUI/9/2016 tahun kemarin surat 2 tahun kemarin surat itu dikeluarkan 6 September 2016. Maka gampang-gampang nge-share sesuatu yang belum jelas kebenarannya, itu banyak sekali efek negatifnya. Dan biasanya share-sharean yang seperti itu laku di kalangan akar rumput yang tidak punya akses untuk cek dan recheck. Tapi anehnya juga kadang-kadang di kalangan akademisi pun laku. Itu kan aneh bin ajaib. Kalau di kalangan orang awam yang mungkin jarang punya akses untuk cek dan dicek, untuk tanya, klarifikasi, mungkin itu ya mandan wajar lah. Tapi ini di kalangan akademisi. Maka itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu qila
wa qala. Dan sudah kita sampaikan penafsiran dari qila wa qala yang dibawakan oleh para ulama kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.